Zaman sekarang zaman yang sudah sangat maju pesat, namun entah kenapa khurafat-khurafat atau dongeng-dongeng yang tidak masuk akal jahiliyah masih ada diadopsi oleh sebagian kaum muslimin sekarang. Walaupun mereka sudah menyandang pendidikan tinggi, keyakinan ini tercermin dari ungkapan mereka, yaitu kalau ada burung gagak atau hantu tandanya akan ada yang meninggal. Kalau nabrak kucing pasti akan ditimpa kesialan. Ya, padahal tidak ada hubungannya sama itu. Kau tabrak kucing ya sudah, orang tabrak bukan sengaja gitu kan. Kalau dia sengaja dia berdosa, kalau tidak sengaja sudah selesai. Tapi dia dihantui dengan perasaan-perasaan ketakutan 3 hari dalam kondisi tidak tenang, nanti akan tabrakan juga, nanti akan begini, semua tidak ada. Kalau menikah di bulan Muharram pernikahannya tidak bahagia, ya. Atau 13 itu angka sial. Anak yang lahir tanggal 13 akan sial. Kalau anak sakit-sakitan itu disebabkan kesialan nama anak tersebut, maka harus diganti dan lain-lain yang menunjukkan keyakinan tentang sial. Jadi tidak benar itu ya. Oh namanya anak ini berat, maka karena itu dia sering sakit, gantikan namanya saja. Itu nggak benar. Semua itu nggak ada. Ya. Nabi SAW hanya mengganti nama kalau nama itu bermakna tidak baik. Kalau nama itu maknanya baik tidak pernah diganti. Nah kalau di Indonesia ini sampai pada tingkat walaupun namanya Muhammad, kalau nama baik Muhammad, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, tapi karena dia sering sakit, oh ini namanya berarti berat buat dia nih, ganti saja ke Yusuf misalnya. Nah. Secara logika, semua hal yang dikatakan sial tidak realistis. Adakah hubungannya antara burung gagak atau hantu yang akan meninggalnya seseorang? Lalu apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Apa hubungannya bulan Muharram dengan pernikahan? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang sial? Yang mirip keyakinan orang-orang Chinese ya, angka 4 angka yang sial. Makanya liftnya 3 langsung 3A. Ya. Nggak ada angka 4 biasa di mall-mall ya. Keyakinan sial terhadap sesuatu di dalam Islam dinamakan tatayyur atau menggantungkan nasib pada burung ya, atau tiarah. Islam memandang tatayyur sebagai perbuatan syirik asgar atau syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-tiaratu syirkun wa at-tiaratu syirkun thalathan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beranggapan sial adalah kesyirikan. Beliau menyebutnya sebanyak 3 kali. Hadis Abu Daud nomor 3910. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa tiara adalah beranggapan sial terhadap termasuk bentuk syirik. Kesyirikan dalam masalah tiara ini bisa dirincikan menjadi 2. Jadi tiara ini diambil dari kata-kata tair yang berarti burung ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu di Mekah sini itu punya tradisi Bapak Ibu sekalian. Mereka kalau mau safar, mereka ambil burung apa saja termasuk merpati, lalu mereka lepas. Kalau mereka ini timur dan barat misalnya, kalau mereka mau ke arah timur dan burungnya pas terbang ke timur, berarti mereka menganggap nasibnya baik. Kalau burungnya ke arah barat, lawan arah, berarti dia akan sial, dia nggak mau pergi. Tapi ini burungnya kebetulan lagi ke kanan ya. Kalau burungnya jantan ada burung betina dikejar sama dia kan bisa saja. Tapi begitulah keyakinan orang-orang jahiliyah dulu ya. Itu tidak boleh. Cara yang kedua, mereka mencabut bulu burung, kemudian ditulisi di atasnya. Misalnya lakukan, yang kedua tidak lakukan, yang ketiga kosong. Ditaruh dalam sebuah kotak, lalu mereka punya dukun. Ya, dukunnya itu simpan kotak itu. Dia bayar ke dukun itu. Jadi kapan dia mau safar, kapan dia mau nikah, kapan dia mau buka usaha, dia datang ke dukun terus ambil kotaknya. Lalu dia mengambil dengan cara tidak melihatnya. Kalau keluar bulu yang tertulis lakukan, berarti dia anggap dia akan nasib baik. Kalau keluar yang tidak lakukan berarti dia kalau paksakan akan bahaya. Kalau keluar yang kosong dia harus ulangi supaya keluar hal-hal dari keduanya. Tradisi jahiliyah dulu. Seperti itulah keadaan mereka. Nabi SAW ingatkan, beranggapan tiara itu mengandung nasib begitu adalah kesyirikan. Sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Tiara ini bisa dirincikan menjadi 2. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat atau mudarat adalah makhluk, ini syirik besar. Kalau orang sakit, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji dia. Dia harus yakin Allah SWT ciptakan dia, Allah ciptakan penyakit, Allah juga akan sembuhkan. Gitu ya. Kalau dia dapat nikmat, Allah ciptakan dia, Allah ciptakan nikmat itu, Allah juga akan bisa mempertahankannya. Ya. Semua ini yang lain adalah sebab-sebab saja. Yang kedua, jika menganggap bahwa yang memberi manfaat atau mudarat hanyalah Allah, namun makhluk hanyalah sebagai sebab, ini termasuk syirik kecil. Ya. Syirik dibagi oleh ulama menjadi 2, syirik akbar atau syirik besar. Seperti menyembah batu, berhala, pohon, menyembelih kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah mati dan lain-lain. Sementara syirik asgar atau syirik kecil, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, menganggap sial terhadap sesuatu atau riya dalam ibadah dan lain-lain. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil adalah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan membatalkan seluruh amalnya serta membuatnya kekal dalam neraka karena pelakunya termasuk kepada kelompok orang-orang kafir dan musyrik. Kalau dia meninggal tidak sempat taubat ya.
Adapun syirik kecil maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak membuatnya kekal dalam neraka karena pelakunya masih tetap dikategorikan seorang muslim. Syirik merupakan merupakan dosa yang paling besar, bahkan pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam keadaan tersebut dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah atau syirik, dan dia mengampuni apa atau dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Tatayur atau keyakinan sial terhadap sesuatu berasal dari kata tayr yang artinya burung. Sebab penamaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah rahimahullah, beliau berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih. Bila burung itu terbang ke kiri, maka mereka menamakannya barih. Kalau terbangnya ke depan dinamakan natih, dan manakala ke belakang maka mereka menamakan qa'id. Sebagian bangsa Arab menganggap sial dengan tarih atau barih, terbang ke arah kiri, ya. Dan menganggap mujur dengan sanih atau burung yang terbang ke arah kanan. Nah, lagi yang beranggapan atau pendapat yang lain. Tatayur juga atau merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung, tapi pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang bertatayur menganggap hal-hal tersebut membawa untung dan celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan tentang takdir atau ketentuan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wafat 1421 Hijriah rahimahullah, tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar atau yang diketahui. Seperti yang dilihatnya, yaitu seperti melihat burung lalu ia menganggap akan menjadi kesialan karena dianggap burung yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar seseorang mengatakan kepadanya wahai kerugian dan orang sial, maka ia menganggap ucapan tersebut menjadi kesialan baginya. Dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. Tatayur meniadakan tauhid dari dua segi. Dan artinya menganggap sial-sial semua ini bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang tatayur menggantungkan nasib pada benda tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau orang nasibnya atau selalu digantungkan nasibnya, misalnya kalau keluar pada tanggal begini akan begini, atau keluar pada saat atau misalnya tidak meletakkan sesuatu di rumah, pada saat pindah rumah dengan kertas ini atau tulang ini maka akan terjadi seperti ini. Ini semua membuat jiwanya tidak tenang karena selalu bergantung pada benda-benda itu. Seorang muslim tidak ada urusannya dengan masalah itu semuanya. Dia cuma tahu halal atau haram, ya. Kalau ada rumah yang dianggap oh ini kan ada ruh gentayangan, ya, ini ada orang bunuh diri, nggak usah beli, beli saja sebagai orang muslim, tidak apa-apa, nggak ada urusannya. Kalau seandainya betul ada ruh gentayangan, kira-kira ada tempat di muka bumi yang tidak ada gentayangannya? Ya? Semuanya pasti kan gitu. Orang semua di mana-mana banyak yang mati. Dulunya ada sebuah tempat pembantaian massal mungkin di zaman Belanda, sekarang sudah jadi jalan raya. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada yang menganggap ini rumah sial, ini rumah begini dan begitu, itu tidak benar semua. Tidak benar. Masalah kasusnya sederhana. Halal atau haram? Kalau uangnya haram biar mewah, panas, nggak bisa kita tinggal di sana. Susah. Uangnya halal biar gubuk jadi enak. Konsepnya sederhana, gitu kan? Nggak ada sama sekali. Dan syaitan suka menggoda manusia. Dia menunggangi rasa takut kita. Kalau kita lewat di rumah, ada orang bunuh diri di situ. Misal kita lewat pagarnya rumah itu 10 meter. Maka kalau kita lewat, syaitan di situ akan kerumun, mengatakan itu ada perempuan yang gantung diri, rambutnya panjang, matanya belalak, darah dari mulutnya. Kalau kita ketakutan, balik ke sana lihat betul nanti itu. Yang lihat hanya orang takut, syaitan yang menjelma. Tapi kalau kita tidak takut, walaupun kita merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak ada lihat apa-apa. Yang takut saja yang melihat. Itu permainan syaitan. Ini disebutkan dalam surah Jin. Ya, surah Jin itu sebab turunnya surah ini, surah nomor 72 dalam Al-Quran, sebab turunnya karena orang-orang Arab jahiliyah dulu di Mekah ini, mereka kalau lagi mengadakan perjalanan,
ke satu tempat, maka kalau istirahat di satu lembah, mereka pemimpin kafilah itu mengambil setengah bekal makanan mereka, kemudian mereka keluar pergi ke tengah-tengah lembah lalu bilang, wahai penjaga lembah jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal kami. Itu tidak ada sebab, tidak ada apa-apa. Semua muka bumi ini, mau lautan, mau gunung, mau daratan, mau padang pasir, ciptaannya Allah. Bapak ibu mau hidup dimanapun aman. Orang mukmin tahu masalah itu. Tidak ada sesuatu yang ditakuti gitu. Dia hanya takut kepada Allah SWT. Maka ini teman-teman sekalian terjadi. Maka Allah SWT mengatakan tentang jin-jin di sekitar lembah itu, fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin dan syaitan di lembah itu makin mengerjai mereka. Jadi sebenarnya tergantung kita saja. Gitu kan? Kalau kita takut-takutin diri kita, maka akan jadi seperti itu. Jadi dalam Islam gak ada namanya ruh gentayangan, gak ada. Gak ada ceritanya pocong keluar dari kuburan, ketuk-ketuk rumah minta makan, minta minum, gak ada. Itu khurafat, dusta semua, gak ada. Kalau begitu pastilah orang tua kita datang, ya ketuk-ketuk minta makan, minta minum. Orang mati nggak butuh makanan lagi. Mereka sudah di alam barzah. Seorang mukmin tahu konsep itu. Di alam barzah tidak ada lagi makan, tidak ada minum. Mereka tinggal menunggu hari kebangkitan. Cuma jadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Ada bahasan panjang masalah itu, masalah kuburan. Ada saya sudah jelaskan di YouTube, Bapak Ibu bisa ikuti insya Allah. Selama di sini juga bisa diikutin kalau ada berhubungan dengan masalah itu di YouTube. Baik, selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bertatayur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Setiap lihat, ini kayaknya sial nih, ini kayaknya ketakutan sendiri. Itu. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Di sini teman-teman, pedagang-pedagang, gak ada yang pasang pelaris-pelaris, tidak perlu pelaris. Yang penting rezekinya, sumbernya, ya itu mau untung gampang berdagang. Saya juga salah satu praktisi dagang gitu. Modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Untung, gak usah ragu. Gak usah panggil-panggil pergi ke orang-orang bodoh itu, ya. Ya, gak usah bilang orang pintar, orang bodoh itu datangin, minta supaya begini begitu, dusta semua, kebohongan, penipuan. Ya, itu minta tolong sama syaitan, gak boleh didatangin, gak boleh sama sekali. Ya. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan apa yang dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga dari Syekh Utsaimin telah jelas bagi kita bahwasanya tatayur atau menganggap siap terhadap sesuatu merupakan perbuatan syirik dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang telah dihapus oleh agama Islam. Selain itu tatayur juga merupakan bentuk percaya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan bentuk tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap sial pada sesuatu, yang pertama menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat dipikul sehingga harus ada pengganti nama. Keyakinan ini banyak diyakini oleh masyarakat padahal tidak ada hubungannya antara penyakit dengan nama selama nama tersebut merupakan nama yang baik. Namun apabila nama anak itu memang buruk maknanya maka memang seharusnya diganti. Bukan karena kita meyakini hal tersebut menjadi penyebab sakitnya anak. Akan tapi nama yang buruk seharusnya diganti sebagaimana sabda Nabi SAW atau beliau mengganti nama orang-orang yang buruk. Jadi kalau memang namanya misalnya tidak baik ya, maka itu diganti. Tapi kalau namanya sudah baik, gak akan hubungannya sama penyakitnya. Ya. Jadi pernah satu kali Nabi SAW lagi mau perah susu unta. Lalu beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Harb. Harb itu perang. Perang. Kata Nabi SAW, duduk, jangan kau. Siapa yang memerah lagi? Berdiri yang kedua. Lalu Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia bilang, nama saya Mur. Mur itu pahit. Ya aneh-aneh orang kasih nama. Maka kata Nabi SAW, duduk jangan kamu. Lalu siapa lagi pernah buat kami? Berdiri orang ketiga mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang Yaish. Yaish itu artinya hidup. Kata Nabi SAW, perahlah. Artinya nama memang berpengaruh. Ya nanti kita lanjutkan ini insya Allah ya besok bahasan ini. Tapi yang jelas saya mau sampaikan kembali juga ada satu kisah juga Nabi SAW pernah lewat sebuah gunung. Gunung itu rupanya dua gunung, beliau jalan, lalu beliau berusaha berhentiin pasukannya, sebentar berhenti. Siapa yang tahu nama dua gunung ini? Ada sahabat yang katakan, saya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Ya. Lalu orang itu bilang, yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, jangan lewat di sini, cari jalan lain. Jadi memang nama itu punya pengaruh, tapi kalau nama itu tidak baik. Tapi kalau ada satu namanya baik, misalnya ada orang namanya Muhammad tadi saya bilang, lalu dia sakit-sakit, nggak ada hubungannya dengan itu, karena Muhammad namanya baik, gitu kan? Allahu a'lam.